Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati tahun baru Islam itu sama artinya kita mengenang dan mengingat kembali tentang hijrahnya baginda Nabi dengan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian beliau berhijrah, Nabi getanyo hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena bagi Nabi tanyo tidak ada lagi tempat yang aman di kota Mekah. Perintah Allah berhijrah ke Madinah, Nabi melakukannya. Sebenarnya nyo hijrah fisik. Bagi getanyo ibu bapak yang udip di akhir zamannya juga mesti berhijrah. Mesti berhijrah. Berhijrah tanyo dari perbuatan yang hanaget kepada perbuatan yang baik. Nah ya, perbuatan yang dimana itu akan merusak kita, kebiasaan yang dimana itu akan menghancurkan kehidupan bahagia tanyo sehingga di akhirat, yaitu kepada perbuatan yang dimana tanyongon perbuatannya akan senantiasa bahagia selama-lamanya ketika sampai ke kampung halaman kita nantinya. Ibu bapak dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo tanyo hudip dalam dunianyo sebagai perantauan. Nyo kon gampung tanyo, nyo bak bulan Muharram nyo dak jid benak i'tikad dalam batin dan keyakinan dalam hati tanyo untuk merubah sikap dan sifat yang tak baik. Sebab kalau tak dengar daripada cerita bapak kecil, cerita pak kecil buno, bahawa di bulan Muharram itu ada hari Ashura, yaitu di 10 Muharram, Tasu'a di 9 Muharram. Di sana terjadi peristiwa-peristiwa pada sebahagian nabi-nabi kita yang mulia. Jadi sebenarnya peristiwa itu jid kecontoh dan sauladan bagi kita agar kita menjadi umat yang lebih baik. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di hari Ashura bertepatan pas bak malam bak uro ke-10 bulan Ashura. Itu apa? Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi. Disebabkan oleh apa? Tergiur oleh istri beliau yang tercinta Siti Hawa. Nah ya, orang pertama yang melakukan kesalahan yaitu Nabi Adam disebabkan oleh tidak lain adalah oleh seorang wanita. Karena terlalu sayang kepada Siti Hawa, terlalu cinta kepada istrinya, terlalu sayang kepada istrinya, Nabi Adam ketika itu melakukan satu kesilapan untuk memakan buah kuldi. Maka kejadian sayang ke inong jid ke desa lakonyo ibu bapak sampai sekarang masih relevan. Masih sekarang sampai sekarang masih terjadi. Padit rame tanyo lakonyo abang demi tapetimang inong jid maksiat tanyo bak Tuhan. Betapa banyak kita seorang suami untuk tapetimang senyuman istri tak berani kita menegur ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Nyokon dalam kalangan awam, kon kalangan tanyo yang hendak tajak bahkan dari keluarga Tengku sekalipun yang tak anggap beliau Tengku figur dalam masyarakat masih banyak membiarkan istri atau anak mereka yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu itu sebenarnya bak tanyo jino makin mutamah rame, makin mutamah lu. Makanya abang luntuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya dari kesalahan yaitu untuk mengikuti istri tercinta, dak jid tanyo ba Asyuranyo pun meminta ampun dan berhijrah daripada butanyo yang membiarkan istri atau takut ke inong hingga tanyo bermaksiat kepada Allah. Nya sebenarnya juga hijrah itu, ya kan? Menyonangkannya tak biarkan inong tanyo maksiat, mulai ke singo hana tak biarkan li. Makna jipu tayu pakai jilbab, tayu sumayang, tanyo yang memita di luar bang bek karena dapat timang inong jid maksiat tanyo di luar, tak pengut go, tak cok ata go. Perlu kita ketahui
yang kita senangkan sekarang ini, yang tak petimang lam donya nyo jino, tidak ada nilainya nantinya ketika kita terjerat hukum Allah di akhirat. Bet tak fikir ternyata menghabis-habis jino nyalake mengah ibu-ibu ile boh tengah lom pegaka lako wak nyo tiat. Nyo tebat lagi nyo. Sebab kamu nyo pandangan keinong nyo kadang-kadang out lost control. Dia segala-galanya. Tidak. Bahkan di akhirat nanti dia akan menjadi beban bagi kita nyo. Makanya bagi abang-abang lentuan ban Bandung, mindset yang nala mule tanyo, yang biasa tanyo jino sayang keinong, silahkan, tapi sekedarnya saja. Cinta kepada istri tak ada apa-apanya, cuman batasi baik sampai tanyo maksiat ba Allah Taala. Hana so bantu, hana so tulung ketika tahu tengok hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, hijrah kita ini bak bulan Muharramnya yaitu mulai kita memperbaiki diri untuk supaya laki ampun ba Allah Taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dulu. Mudah-mudahan Nabi Adam mendapatkan ampunan di hari Asyura, kita juga mendapat ampunan di hari Asyuranya. Mudah-mudahan insya-Allah. Nah ya, sebab bagi sidro agam yang menjadi penyebab dasar mereka itu hancur 3 perkara. Nyo bagi adik-adik lo yang muda-muda adik, bagi adik-adik lo yang golong-golong mekawin, bagi adik-adik yang ban mekawin, bagi adik-adik yang nak sabo dua bo, hanya ingat patokan dasar tanya, penyebab dasar tanya hancur dalam dunia bahkan sampai ke akhirat nanti disebabkan oleh pertama 3 perkara. Pertama karena peng, karena uang. Munyopeng diku ada butungku jipo kupiah. Ingat ya. Bek tak fikir tanyo yang kadung-kadungku kamu kupiah lagi nyo hana mu syaitan, mu bule dada syaitan pada nyo. Nyo ingat nyo. Seolah-olah tanyo nyo akan selamat, belum tentu. Munyongon peng ancu. Maka perilaku peng itu wajar. Wajar karena hudip dalam dunia nyo munyohana peng ancu nyo. Ancu. Jino pu mantong pakai peng. Betul? Mandum pakai peng, mekawin ka pasti pakai peng. Inong munyoduta mekawin hana peng itinggai danyo. Bahkan pada perkara yang paling kecil munyohana peng ancu. Jak sumayang masjid, jak sumayang menasah, padahal ibadah mustaqillah, ibadah terasing. Munyohana peng. Han kuma. Hana peng amputa blo baje. Munyo tajak sumayang menasah tan iliwutan baje selamat. Akan bunapeng butuh kepada uang, kita terjerat di sini sekarang. Dalam lingkarannya tanyo si kanainan, butuh kepada uang itu biasa. Sebab tanyo memang udip dalam dunia nyo mantong. Tapi jangan sampai kita mencari uang itu menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita sendiri. Nyo bagi abang-abang, adik-adik dan tuan Bandung. Pertamanya peng. Yang kedua inong. Padit rame urang hancur karena inong. Padit rame urang agamnyo gadoh akai ngon sebab inong. Padit rame tungku-tungku payah tup dayah karena inong. Padit rame tungku-tungku duk dalam penjara karena inong. Padit rame urang-urang karu ngon rumah tangga karena janda inong. Maka pengaruh daripada seorang perempuan itu sudah dari zaman Nabi Adam, sekarang masih sama. Tanyo beringat. Maka pandangan yang mesti tanyo jaga nyan kenyan ba inong. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau hana ingat Nabi Yusuf, hana geperingat li Allah Nabi Yusuf, hancur Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Tanya terbayang Zulaikhanya ibu bapak ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebenarnya menjadi halu-halu kon. Orang yang paling tega, seorang perempuan yang paling kuat menahan kemauan dirinya terhadap Nabi Yusuf, itulah Zulaikha. Luar biasa Zulaikha. Hidup bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf, tapi masih sempat beliau bendung. Masih gepetun len Zulaikha. Makanya nyok kupu rumah Nabi Yusuf yaitu Zulaikha yang akhirnya dia isteri Nabi Yusuf, bek salah fikir tanyo.
orang inong yang paling kuat gepetun kemauan hati untuk ketiro agam yang paling tampan di dunia ketika itu, itulah Zulaikha. Buktinya mana? Di ketika Zulaikha kajit ke omongan gop lain, kajit ke kun gop lain, sakit hati Zulaikha watayan, diundanglah ketika itu para inong-inong menteri untuk hadir ke istana. Nah, akhirnya nak undangan. Akhirnya diundang inong-inong menteri, inong pejabat-pejabat undang. Akhirnya diletakkan di situ meja, makanan cuman apel, puduinan bersama dengan pisau. Kemudian dipersilahkan oleh Zulaikha. Awaknya mata Pak Zulaikha. Mata sinis. Ngon budak mantong je ke buat Zulaikha nyo hana malay. Kon lagi nya. Sebab golong kunong bak tanya. Ketika mereka mengupas apel, guhoi le Zulaikha Nabi Yusuf. Yusuf, nalun tuan Zulaikha, antarkan air. Menan gepudu ile Nabi Yusuf di atas meja, semua pandangan perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf, bahkan ada yang berkata, wow, nyokon manusia, nyo malaikat. Oh. Akhirnya karena tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf, tak terasa jari mereka itu terpotong. Ino pulang haba oleh Zulaikha. Awaknyo kalon mandok. Katisi jauh. Lon, bisa kalian bayangkan hidup bertahun-tahun dengan Yusuf, satu rumah dengan Yusuf. Nyo penanyian kita pegahkan syukur-syukur cik mantong lon tu. Munyo awaknyo sang kon mentonton 3 minggu kanco Yusuf awaknya berlagu. Makanya kan Zulaikha itu orang yang paling mantap dalam mempertahankan hawa nafsunya. Luar biasa. Ada? Jadi yang kedua, yang jid kepehancur tanyo agam inong. Kemudian yang kelapa, pergaulan. Seorang pemuda bisa berjudi itu dengan pergaulan. Tidur laki-lakinya bermaksiat ba Allah Ta'ala bisa itu dengan pergaulan. Makanya adik-adik lo yang muda-muda, berusahalah bergaul sebaik mungkin. Bergaul dengan orang-orang yang dimana awaknya get dalam pandangan awaknya. Bek megaul yang membawa kalian hancur di masa depan. Nyomo judi, main slot, cok atagop, hana jelahan, hana pun mengandai-andai. Udip ini realita, fakta yang mesti kita jalani. Bek udip dan nyonyo, yaitu berandai-andai. Orang mau judinya berandai-andai. Kalau seandai lun menang 20 juta, han menang ya. Kalau seandai lun pasonyo kemudian menang, han menang. Syaitannya kino itamong. Kalau karena seandainya jikalau taputu bid rot babah, itu pintu besar bagi syaitan untuk merasuk ke batin kita. Makanya abang-abang, ibu-ibu, kalau-kalaunya bek pemain. Pakon karena munyokana kalau yang syaitan kaitamong. Nah ya? Kalau seandai lun mekawin ngon siji ronyan mangat udip lun. Nyocik karena gelantunyo ronyan. Nah ya deh lun mekawin susah udip lun. Isah lah mati dah nyau. Nyan cik kabutoi. Kah tinggal jula kokah kah muda mentong kaplung jungon tigamji. Anu taplung tamji. Nyo kenapa itu terjadi? Karena ketika itu abang ibu jikalau seandainya, karena itu pintu syaitan terbesar. Pintu terbesar bagi syaitan untuk merasuk ke batin tanya. Makanya adik-adik dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang anak-anak muda, coba tinggalkan perbuatan biasa tanya jino mujudi, tinggal. Sebab apa kon? Munyo lale ngon mujudi, yakin ke awaknyo 5, 7, 8 ton uku bean kepelain kadang mekawin han awaknyo tu mai. Nyo mai. Perang Israel dengan Iran mai 6 juta. Mamunyo belah no ta mengkawin kon 10 imong belah manyam. Manyo imong belah manyam kali 6 kon 30 juta. Man 30 juta munyo lale mu judi dah deme. Mati plat awaknya tengok. Jadi nyo coba robah caranya. Bek le mu judi. Kiban cik tungku
minta kerja usaha. Ilon jak buat haik le tungku, munyo haik jak buat minta kerja. Akhirnya apa nantinya? Nanti menjadi kalian pengusaha. Awaknya jid berhasil. Ketika kita telah berhasil dengan siapapun, enak nanti kita melamar dan menikah. Laginya. Sebab laginya adik, abang. Nyo sebenarnya di luar topiknya, tapi lo sampaikan. Ulama tanya gepegah menung. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Ingat ni. Be awaknya mekawin ngon sidro inong yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Pakon ancu tanyo lako hilang martabat kita sebagai lako di masa yang akan datang. Laginya. Dah ya? Munyo le peng inong mit peng lako, cair tanyo. Tapuruno inong hai dengole. Tanah sehat inong hai patele. Pakon lepeng inong. Apalagi kadang-kadang untuk kan monda inong tukang blow, kemudian moto inong tukang juk cicilan bak kredit. Itanya tukang pelalai-lalai anak di rumah nyek lagi nya. Jadi ketika tanyo yang sabe di rumah, ketika tanyo yang sabe ya, menggantung baharta inong, ketika silap inong melakukan satu kesalahan, maka ketika itu nantinya istri tak akan mendengarkan ucapan tanyo. Maka nyo bagi abang-abang luntuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah SWT, adik-adik, mari ya sama-sama tanyo jino berusaha. Kalau kamu mulai kerja aju. Islam geyu tanyo nyo benar urang bela urang kaya. Berkaya paknyo. Bek sagai-sagai menggantung bak harta inong. Nyo bagi abang-abang yang kali mekawin ingat, bek sagai menggantung bak harta inong punya keduk selamat. Kalau inong menggantung bak harta lako kibantungku nya wajib. Sebab tanyo berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka. Nyo bagi abang-abang yang kamu kawin dengan inong yang agak kaya daripada tanyo, rukuk minta apa lain, bek bak inong lagi. Minta apa lain? Lagi ayi. Dah ya? Omnya kebutuhan rumah untuk batu bak inong, okeylah. Tapi kebutuhan kita sehari-hari dak bek menggantung bak inong. Jangan hancur dah. Dah. Makai bagi adik-adik berusaha. Kali lon usaha tungku hai patih tungku hana mentung kerja tungku kiban. Usaha julam. Sebab lagi ayi. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh juga beryakin berhusnudzan tanya ke Tuhan. Bagainya ada satu cerita yang mungkin cerita kesyusyu mentong malamnya, mudah-mudahan jika iktibar. Na sidro anak muda yang galak ke sidro inong yang kaya. Pemuda ini kurang mampu, orang cik hana mampu, tapi galak ke sidro inong yang kayanya luar biasa. Galak ya. Kemudian anak mudanya najak beut. Bekas pesantren geken bak mak wadayan. Mak lun katruk masa kasaji kena mekawin supaya bek maksiat lun bak Allah Ta'ala, bek lun meme anak inong gok bak jalan bak pantai dan lain sebagainya. Mak tolong pekawin lun mak. Nah kan biasai tanya menyolaki mekawin bak mak, cik bak mak, bek bak ayah. Sebab mak tanya menyelesaikan masalah dengan perasaan. Kalau ayah tanya ngok akal. Menyoba ayah laki mekawin kon kawin palut kepada. Menyomak tanya mangat. Nah ya, munyo kajut bak mak tanya, iyah tanya pasti juga. Sebab iyah tanya ya ke mak tanya. Mak, long kena mekawin mak. Napeng kah? Masalah peng mak duduk tapi kilong kena mekawin. Karena jodoh, karena calon ilon yang hun ati ilon jino mak tulung jak kalon anak bapak pulannya. Ban gedengo lemak daripada anak mudanya, anak orang kaya yang nak digampungnya, nyan yang giujak kalon ilap lambung mak ai. Gekun bak mak bak anak wadanya ni ke mak anak kanyo. Nek. Bek ngon nyan hanjut.
ngoyang lain mentong lanjut ngono anak gadis lain ngon dara-dara yang lain ataukah anak-anak tipulan je anak bapaknya anak apaknya be ngon nyan lanjut ilon tetap nyan mak ne munyo kenan ne hantuk renong ngon ta jutuk hantuk renyen ngon ta itanyo butate dro mutua bahwa tanyonya urang hana han mungkinkah kenan nyan urang kaya gejawab le anak wada nyan pu mak kaya mereka itu mak di dunia di pandangan Allah itu sama kaya awaknya di dunia bahkan boleh jadi mereka mekarat tengok di akhirat lebih gedetip harta ba awaknya bio kenapa kita membuat sungkan untuk datang ke rumahnya untuk melamar anaknya bek mak pikir urang kayanya brok mendum bek mak pikir urang kayanya sombong mendum cima juga kalon ilon ngonan ni gayan perlalu ngon awak lain han akhirnya ibu bapak dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya datanglah ketika itu ya nanti rumah orang kaya getok pintu tanya orang hana jak rumah orang kaya kon agak lain agak-agak lain juga Assalamualaikum Waalaikumsalam pergi orang kaya buka pintu munan go buka pintu deh makcik yang dua ngon ya cik ya ngon cik pio makcik pio get tak kesambut pio makcik get tamong duk di dalam leh duk di dalam buut i ju i kan sebab hana pakai bak warung-warung watejan pudu i di rumah anyo ke pelajaran bagi adik-adik lom bacut apabila nanti kita bertamu ke rumah saudara kita yang kurang mampu nyobang-abang kemudian mereka menyediakan minuman untuk tanyung ikupi ite lain sebagainya berusahalah meminumnya bek tinggai maknanya perabih pakon menyota perabih yang disediakan oleh saudara tanyo yang kurang mampu mereka akan senang batinnya senang hatinya hana melain tanyo ngon urangnya ya munyo munyo disediakan bu atau makanan bek perabih kadang gak gak lagu paju bersedia katanya tak cuak ju bebe jut be dah yang kedua bila kita bertamu ke rumah orang yang kaya ingat bagi adik bila tanyo jak menjame rumah orang kaya gebuot walaupun mangat nyan putun bek perabi jaga diri kita baik-baik fikanglah bertinggal bek deh dah bek dah tanya hantam tajib nyai ibu-ibu lagi nanti bek antik bang duduk buak kan selesai baik ediki banci JBO mangat paksa pudu mangat mangat boy siu mudip hantam kujib mangat pudu paksa BAB tinggal itu tengok jika mana ni ji jaga tanya nah kemudian setelah duduk dibuut kemudian jib diutarakanlah tujuan kedatangan daripada urun Tuhannya bunuh urumohnya muno kamu jak kenonyo yang pertama ingin menyambung tali silaturahmi yang kedua kamu jak kenonyo kamu nane agam yang galak ke anak gata kiban menurut gata pergi jawab le orang kaya yo alhamdulillah makcik kalau seandainya jodoh luar biasa alhamdulillah makcik tamlake ba Allah munyonyo tujuan makcik jak kalon anak lun tamlake ba Allah berjadeh berjodoh anak tanyo senang hati mak odayan luar biasa bahagia mucukai-cukai lang ayah odayan nyotang kali kita nyong ka jadinya aku nak tanya orang jino perkana urang teka apa golam lagi nyo makcik na urang teka padik boleh yang kau lekut nak ke melapan ro kau lak mandum kamu hap dah mati awaknya jadi kamu truk kuno jak kalau nak kata kiban kajut ka kamu terima makcik lagi nyo jilame padik supaya mangat kamu usaha kamu minta
Kamu kalau sepakat makcik jelame anak kamu ke orang kaya kan. Dame anak kamunya segenggam mutiara. Ban gedungonyo lema anak muda yang dua goi lap lambung kan. Segenggam mutiara. Kun liaya hagam yo. Tawo jino. Be seragam mutiara mesti neng hantam dakalot. Wow. Nyo lebih si Roma inok ji. Lah lagi nyo masih. Nyam berarti menyertai ke dia memang nyan jelame kaji. Anyo kamu mupakat ile, nyo kamu wo kamu mupakat. Nya cah mupakat ah. Cik Dan pun mupakat. Nyo kamu mupakat ile di rumah. Insya-Allah minggu-minggu ke kamu bihaba jawaban. Kalau hana truk kamu minggu ke berarti hana jodoh. Tapi insya-Allah nyo kamu mupakat insya-Allah kadang jadi. Seragam mutiara kan? Seragam mutiara. Get. Wow. Hati gua nak tupat kejap kan? Tak teruk kan? Tok rumah anak cika gepre. Cika gepre le anak ikut rumah. Giban mak getna geterima dah mak. Naik kah? Kak pemalai-malai lun kah? Kakak tu kaya kayu jak si lun. Kejik mak hanai terima. Kon hanai terima kah? Cuman jelame hai ta pasal mutua. Man le tak mak tapu blau le kah ngau le ayah kah hanati le mak antip. Ayah tak jelame. Pu jelame mak segenggam mutiara. Mutiara yang kiban mak meulah hendak ku kalon. Seragam mutiara benar ke jelame anak ai. Oh, nyan mudah mak. Pemudah seragam. Mak lagi hana yakin ke Tuhan deh. Ke lemaknya. Nyoba tanya nyo anya. Baik apa kuno lulu kuat berat je awai. Tuhan mak maha kaya mak. Betul kah yang kasihan? Tuhan gebi katanya mak. Iya, Tuhan memberi itu melalui sebab. Munyona sebab maka namu sebab. Nasab karena napu ya wai napu dudo nasab. Hana mungkin nasab bila dudo apui. Nye dah kah? Si raurang kejo anak sebab jina mengkawin inong agam baru kejo anak. Mana agak anak payah mengkawin mak nago anak. Nyai mengkawin keroi. Munyona sawe ya kah 100.000 hektar barangkali mungkin yang jika sebab kah tume nan segenggam mutiara. Tapi nyo ya kah kerja bagok. Hana mungkin mutua kah tujuh olah air ju. Kalau inang lain, nah yang lebih lagak daripada anak haji. Mak mutiaranya pak hidup beka karat le. Kon yang kelong kendu pendang mutiaranya pak hidup i gunung pergi laut. I gunung di laut mutiara. Ba tengah laut kayak enam. Laut. Lama alhamdulillah. Lagi nyo mak lun laki mengahbak mak ngon ayah karena kalian pemale mak. Lun pemale ayah. Man cuman tanya mak bisa untuk tahu jo mantau. Lun terpejik ke male mak lagi nyo. Tapi ada masalah mak. Lun usaha seragam mutiaranya. Kelemak ba ayah kailap anak tanya. Gejak ulikot dia acok ember. Kalau bahasa kamu dia timah. Ini apa nanya? Ember ah? Agak acok ember Tuhan sabo. Gejak bineh laut. Lamate watenyan. Allah pasti memberi. Lon yakin dengan pertolongan Allah. Lam babah itu biar apa? Manjada wajada. Ia serat laut. Nailak anak muda. Manjada wajada. Inyo kalau micok ijeh kabeh itu lom. Inyo kalau icok inyo kabeh itu lom. Bineh lautnya bineh pasti. Serat laju manjada wajada. Truk wateluhu sumayang pajubu manjada wajada lom manjada wajada. Truk support maghrib selesai maghrib isya manjada wajada lom sampai tengah malam akhir tertidur beliau anak mudanya bab bineh laut. Singoh lu subuh sambung lom manjada. Nyan urang bineh laut kabeh hidung nang. Puka pupu enggam manjada wajada.
Na yang urun Tuhan pesan ba ane ikah be sampai ilap lagi 3 yang. Gop nonton. 3 hari berturut-turut. Nya ceritanya ibu bapa je ko motivasi tau. Leura mu turut-turut, leura mu turut-turut. Gusut isut laut, leura mu turut-turut. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Akhirnya ibu bapa dipanggil oleh Allah malaikat ketika itu. Malaikat, nandun Tuhan ya Allah. Nah takalan hamba lo. Nah ya Allah. Tengah apa? Tengah isut laut ya Allah. Natam takalon manusia itu laut nyopun ku kalon selama juga lon ya Allah. Natatukon pakon itu laut ana ya Allah. Tengah himita mutiara dan dia yakin dengan bantuan lon. Saya tak akan pernah mengecewakan hamba yang memang baik dugaan dan sangkaannya kepada aku. Munyoget dugaan hamba lon kulon, get sangkaan hamba lon kulon. Nyan bak wate jan akan get tema keadaan lon atau lon bantu hamba lon. Jadi ya Allah, gata jina malaikat turun ke dia laut pegah ba ungkut yu mita tuwi-tuwi lam laut yu tamang kenan. Laut kena ku putu. Putu. Jina. Pegah ba ungkut pegah. Akhirnya turun malaikat di perataran laut bi pengumuman wahai para ungkut-ungkut. Denya ni hoi, tentemnyo danyo kona kici kepala kampung. Yang kici ungkut je kadang hoi. Anyo kepala-kepala pembesar-pembesar ungkut tolong pegah bak masyarakat ungkut Bandung geyumita li Allah Taala tuwi-tuwi yang lu. Me anak-anak mandum kenan supaya awaknya bisa selamat. Nyo laut kena putu. Pakon malaikat pe kena kiamat. Kon. Jadi kecil-kecil. Nah manusia tidak tengok hisut laut. Jadi iji perle mutiara kena mekawin. Leunyan Allah menerima keyakinan dan kemauannya. Dia Allah kena bantu supaya kita mula laut ya mita mutiara untuk selamat je temu mengkawin. Karena sidro malaikat jutaan nyawa bisa melayang laganya malaikat. Yang kau urusan pegah. Na jalan lain malaikat yang hana menyoba lu hana jalan lain yang na yang ke awaknya mita tuwi-tuwi lu jak me anak-anak awaknya maju. Bek laganya malaikat munyo bek laganya mengadu ba Allah. Lon tukang lapor, lon tukang bibi haba mentong. Akhirnya berdoa ikan kepada malaikat kepada Allah. Ya Allah, bek ne putu laut. Kamu lu tak mentong anak-anak yang mentong ubi. Na yang ban-ban kawin. Nyo menyote ke dito laut mati. Anak mudanya perle mutiara ya Allah, serahkan kepada kami, insya-Allah kami yang akan mengantarnya ke tepian. Kaju hana jadah itu laut. Akhirnya ipesapat ungkut yang muda-muda. Jak mita mutiara. Nah yang hana tem ji. Nyo para ungkut-ungkut Bandung waknyo yang muda-muda ungkut tuwe ungkut juale ungkut je ungkutnya Bandung. Kok meneng ungkut meneng hana payah awaknya ubi dak mentong. Oh ungkut tuwe ungkut sisik Bandung. Kemudian mita mutiara sini siapa yang tak abine. Munyo hana mati dia. Akhir sabab kesimpulan ibu bapa mupakat awaknyo cok mutiara sini siapa truk intak bak bine. Menan truk bak bine. Hana itu oh cara puduk le ungkutnya menyata puduk bak bine ngon tanyo ijau. Ban cara ta puduk. Akhirnya ibu bapa ketika itu diletakkan bak tempat yang kaluk, tempat isut daripada le anak mudanya. Menan isut le anak mudanya, mutabu mutiara dia tu. Wate kamu tabu, alhamdulillah ya Allah. Gepilih mutiara. Wate tengok gepilih, urang dia tu hinakeun, ai pakon kon lon. Nah, mana mutiara. Itanyo menyokana gop na tanyo. Cek lagi nyan dari zaman. Maknai lagi nyo kakak, manjada wajada di. Sungguh-sungguhlah kalian. Kalian yang di dayah-dayah walaupun hana mupum mak mengapai. Nyo apai nyo hana mupum lon tungku apai juile. Insyaallah tengok sabah masa terpakai pu yang tapai. Lagi nyan ji. Adik-adik yang muda-muda, berusahalah kalian sebaik mungkin mencari rezeki yang halal. Yang demikian akan menjadi berkah dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nyo momen daripada tanyo yaitu memperingati tahun baru Islam. Sebab lagi nyo sabuh masa mau ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, yang donya tempat perantauan tanyo akan tertinggal. Sebab tanyo ino merantau, na pisah masing-masing gejuk oleh Allah Taala. Hana mandum pisah 50 tahun. Hana mandum pisah matinya iaitu 60 tahun.
bermacam model Allah berikan kepada kita. Munyo pisah atau umu tanyo kabeh masa tinggal di dunia, mau ataupun tidak, rela atau terpaksa, tanyo akan tahu ba Allah Taala dengan cara wonyo na dua bagian. Nyayu apa? Nyayu bang. Yang mudah-mudahan je keilime bagi tanyo yo. Tanyo wo kedeh alam akhirah, tempat transit di alam barzakh itu ada dua keadaan. Pertama, husnul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Dua. Husnul khatimahnya dah tunggu. Husnul khatimahnya dapat mengucapkan kalimah taibah di ketika kita dihadiri kematian. Tengok sabar-sabar tu napa? Dimutakeun la ilaha illallah. Han lekek lidah tanya. La ilaha illallah. Habis husnul khatimah, surga menanti kita. Yang kedua, su'ul khatimah. Yang kedua, su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya abang terbagi kepada dua. Nah, yang su'ul khatimah tidro hamba munyo mati dengan su'ul khatimahnya hana tubit le dalam neraka. Itanya tak fikir orang kafir yang kekal dalam neraka. Muslim juga ada. Apabila dia mati dengan su'ul khatimah yang pertama. Dah su'ul khatimah yang pertama tunggu. Su'ul khatimah yang pertamanya adalah yaitu wate roh trok bak rukung tanyo terasa ragu tanyo ke Tuhan. Terasa ragu tanyo ke agama. Terasa ragu tanyo bak watenyan ke Nabi Muhammad. Terasa ragu tanyo ke akhirat. Terasa ragu tanya ke surga dan neraka. Bak watenya ragu tanya. Tengok. Pebutui Muhammadnya Nabi pehana. Wate tengah pebutui Muhammadnya Nabi pehana. Su'ul khatimah. Kekal kita di neraka ibu bapa. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pernah surga neraka pehana, pernah surga pehana, pernah surga pehana ratalun pehana, pernah. Nyokon tak yakin hana. Syak ragu 50-50. Ketika keraguan itu timbul, bakwatenya tanyo mati, bakwatenya ibu bapak kita ketika itu tak keluar daripada neraka Allah, bahkan tak membawa iman. Yang kedua, na mati su'ul khatimah juga. Tamau neraka tapi tubit, na tubit. Tamau neraka tapi tubit. Nyanto orang yang mati yang dimana ketika sakratul maut dia istighal dengan perkara duniawiyah, hatinya berbimbang dan teringat ke perkara duniawi, teringat ke inong, teringat ke anu, teringat ke lako, teringat ke harta, teringat dan lain sebagainya. Ketika berbimbang batin tanya teringat ke anu wate kena mati, watenyan mati, itu juga su'ul khatimah. Tamong neraka tapi tubit. Itanyo asai tubit. Tamong gede. Asai tubit. Munyo model-model tanyo nyo abang yo. Lu nasi malam nyo model-model lun nyo. Bulat-bulat lam syurga rasa lun nyo rasa lun. Han putalumpo. Jauh panggang daripada api. Man tamong gede siat asai tubit. Sebab orang tubitnya naponis hukum. Kau 1000 tahun di neraka. Kajut. Lewat situn tinggal sikurung rotoh, sikurung ploh, sikurung ton tu. Tinggal etong nyantong tanya naponis hukum. 1 juta ton. Gadah situn tinggal etong juga lagi apa di itu tinggal. Tinggal etong tong. Ai kan? Itu. Maka jinyo malamnyo lun ingin mengajak terutama pribadi lun tuan sendiri. Mandum tanya sana sakratul maut. Mandum tanya akan mati. Nyo ibu-ibu, bang abang, dak jut ketika tanyo sakaratul maut nyan hilangkan pemikiran dan keyakinan tanyo kepada anu, kepada inong, kepada lako. Bek teringat. Hana apa teringat ke anu tanyo. Wate tanyo kena mati kadang tanyo lagi nyo. Wate kena meninggal tidur maaf kong kelako teringat ke anu. Allah ya Tuhanku munyo mati lun ya Allah kiban keadaan nasib anu lun munyo hana lun. So tukang jaga nek lun ya Allah. Tengah kenan ingat mati su'ul khatimah. Baik ingat kerana. Pakon
Karena anak yang kagak titipkan roh oleh Allah ba anak tayo yan jaminan Allah. Rezekinya Allah yang jamin. Yang tukang jaga tinggal naurang lain. Naurang lain inong kedua lako tayo. Be awaknya fikir makmo hana yang get. Na yang lebih get akai makmo ngomak do. Na urang jaga hana pu fikir kana na yang kalon. Kamu gampang satu dunia na yatim jit. Nagaya nana pu pikir ke do tanyo ketika sakaratul maut. Be pikir ke inong, nyo abang-abang. Jangan terlalu memikirkan kepada istri. Ya Allah tuangku sayang tak do inong lo menyedekedi ku umpama tengah mati lo. Pat minta belanja ya Allah perayaan kemudian minta belanja ya tupah semula kena tupah semula gede. Dia ya tupah temerah kena temerah gede. Hana payah pikirnya. Inong tanyo na rezeki. Tidak perlu terlalu kita mengingat istri karena mereka pun tak akan pernah lama untuk mengingat kita. Ya kan? Anak yang tak ingat ibu, anak yang tak sayang ibu, anak waktu leh mati danyo hana trip ingat katanya. Lewa put ura leh senujuh paling tiga leh senujuh. Lenyang kata woi katanya. Inong tanyo bang waktu mati tanyo melinggai tanyo paling geklik inan, paling geklik bat tempat mayat kan cuman lewa. Oleh nyan tiga kem ji ngong kem jame wajak kumunjung. Tanyo ibu lagi nyan ji, anak pu pikir ke lako waktu kena mati. Lako tanya teringat ke tanyo lu senuju lu senuju lu nya hana le. Paling ingat menan mentong. Ketika kita kehilangan di dunia ini, maka seiring waktu berjalan dia mereka akan melupakan kita. Si bulan dua bulan lako tanya mentong timang. Le bulan put bulan, melingku limang bulan. Gleh ji ngong anak muda. Baje kamu mulai dalam, kamu mulai musebeng yang nangkanyo hantam kepu tengah bidang yang lain. Bagaimana posisi kita sana di alam barzakh? Makanya kak ibu-ibu tuan Bandung yang dimuliakan abang, jangan kita ingat kepada istri, be ingat ke lako, be ingat ke anak ketika sakratul maut. Pecita ingat tunggu, ingat ke dro. Kiban cara ngono. Wate sakratul maut nyan, bu husnudzan tanyo ke Tuhan. Nyolo nafi malamnya kakak ibu lo nafi lon ingat doa kedua loncit. Ya Allah ya Tuhanku, letak desa yang lon pubut ya Allah, tapi lebih banyak rahmat dan ampunanmu ya Allah. Besar dosa yang kulakukan ya Allah, tapi besar ampunanmu ya Allah. Dengan sakratul maut yang sakitnya ya Allah, neperampun desa lon ya Allah. Neperampun desa lon ya Allah, dan beryakin tanyo Allah itu maha pengampun dan mengampuni dosa kita. Husnudzan kita kepada Allah, dengan demikian kita akan selamat insyaallah. Ibu bapak tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang beriman di ketika hidup tapi kafir di ketika mati. Orang yang beriman wate bungo tapi siangnya dia meninggalkan imannya. Siang beriman tapi malamnya meninggalkan imannya. Nyo tanyo umat yang hudip di akhir zaman. Uro lagi nyo tengah hudip tajak majlis taklim, tajak dengar dakwah, tajak dengar ceramah, ho mantong tajak. Kemudian amalan tak pubut, tapi ketika sakratul maut syaitan berhasil memperdaya getanyo. Nyo hana mece ibu bapa malamnyo. Kamu yang nakupiah, kamu yang pendakwah-pendakwah, kamu yang pemateri-pemateri majlis taklim, tanyo adik tungku-tungku mutua, bek tak anggap urang awam mantong yang anak ujian yang model demikian. Tanyo pun luar biasa ujiannya nanti. Bek tak fikir tanyo menyokat tungku, tanyo kata tente mati selamat, golam tente. Sebab pakon, syekh bersisa yang pun rutuh draw, mulang-ulang sampaikan 400 orang muridnya bisa terbang di awan, tapi kehendak Allah bakwatenya mati dalam keadaan murtad meninggalkan keyakinannya agama samawi. Nyom syekh bersisa lagi nyo pugot majlis taklim pugot dakwah, syekh bersisa lagi nyo ibu-ibu nyo karame tak urang ja hana itin le tempat gepoh le syekh bersisa sabot tingkat kedua nya hana tingkat tapi jamaah duduk atas angin jamaah yang mendengar. Baru tamong jame yang lain dui baru. Kemudian munyorame tak hana itun poh nyalam batingkat yang kelai. Duk para jamaah di atas angin mampu syekh bersisa duk nan kelebihannya. Tapi ketika sakratul maut, ketika Israel mencabut nyawanya, yang keluar dalam keyakinannya ketika itu ingin sujud kepada syaitan iblis laknatillah alai, kafir dia kepada Allah.
Makanya ibu-ibu dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, menyobuinya ingat tak nyo? Nyo penyebab daripada mati suul khatimah nyo nanti insyaallah kalau sampaikan hanale mubiu lagi nya. Dah. Nyo. Penyebab suul khatimah nyo ibu bapak karena hati tanyo mati. Munyo hati tanyo mati lidah mekumat waktu sakaratul maut. Munyo hati tanyo rusak lidah mekumat waktu sakaratul maut. Rusak. Sudah lagi nyo. Munyo jina gua pegah bat tanyo cikun la ilaha illallah. Bisa takun? La ilaha illallah. Menan. La ilaha illallah. Jit takun. Jit takun. Kemudian ketika sakaratul maut gambaran ji bunuh. Nyo ibu-ibu, coba ujokeun tiga oleh. Coba ujokeun tiga ondang je. Hana boleh le tak? Ujokeun tiga. Nya tu tak longkeun, mau tiga ondang. La ilaha illallah. Alhamdulillah bisa mentong. Ujo tuk babah peek lidah balangit-langit. Tuk babah peek lidah balangit-langit. Ka? Ujokeun la ilaha illallah. Laginya ke posisi tanyo munyo hati mati ketika sakaratul maut. Tak tepu ucapan la ilaha illallah tapi lidah tak mampu mengucapkannya. Tak tepu la ilaha illallahnya untuk tanyo mati dalam keadaan beriman tapi tak sanggup lidah untuk naik turun ketika itu untuk melafadzkannya. Maka dengan sebab hati mati lidah tanyo pun akan kaku ketika sakaratul maut. Ulama-ulama sufi dulu mereka berdoa kepada Allah untuk hati baik mati. Ya Allah, necok kekuatan kamu hana masalah, necok pendengaran kamu hana apa-apa, necok penglihatan kamu je, tapi kamu melaki bakrana ya Allah baik necok hati kamu ketika kami sakaratul maut. Nyonya. Maka ji Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kita gepuruna tanyo supaya hati baik mati, supaya hati baik sakit, supaya hati baik rusak agar selamat kita nantinya ketika sakaratul maut. Ayo. Kekeun le Syekh Hasan Al-Basri ada 6 perkara yang mengakibatkan hati seorang hamba itu rusak. Nyo jaga antong namboh nyo ibu bapak insyaallah selamat nyo. Nyo namboh. Ada 6 perkara nyo habis namo tawo juntu. Ti atu nyo mudah-mudahan je ke ilime malam nyo. Sebab momen memperingati tahun baru Islamnya berhijrah tanya daripada yang hanaget kepada yang get untuk mempersiapkan diri. Sebab ada yang lebih terjadi di hari Ashura yang hanagu pegah lepak kecil tanya bunuh. Tok kiamat pun akan terjadi pada hari Ashura. Nyawa Ashura nyo jino munyokon lepet malamnya Muharram. Namu rotu munyo hana jadeh kiamat malam ke-10 nyo tengok peti tu nuku munyo jadeh kaki nyo dah nyo harap-harap mau be tekedi rasa-rasai kon munyo tekedi kiamat rasai be ile kenya be ile mam munyo kena kiamat ki bandakeun be ile nah dak jiget wate tawo dari lam ranto nyo dalam keadaan selamat. Makna jipu ate butimang, ate tanyo butimang, kemudian lehnya jangan kita lakukan 6 perkara. Pertama, nyo yang lazim tak pupuat le tanyo. Yang lumrah tak pupuat le tanyo sabi. Yang pertama yang mengakibatkan hati itu rusak dan mati kata Syekh Hasan Al-Basri, pertama orang yang bermaksiat kepada Allah dengan harapan nanti dia bertaubat. Ditundanya taubatnya. Nyotakeun juko gop ile singo adalah kiampun. Taum pakai jo ngalako ile wo ayat la kiampun. Tacok ju ile singo adalah kiamaa. Ta sampuh ju ile singo kakak habis jabatan takeun lagi nya. Nyok kambun yo. Sebab syaitannya kepada tunda ibadah nya, kepada tunda taubat nya. Makanya ibu bapak orang bermaksiat kepada Allah tanya umat Nabi Muhammad nyo tanya memang hana luput daripada kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam nyo silap ngon salah kecuali para nabi dan rasul. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang dimana mereka itu adalah
yaitu mau bertobat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Menan buat dahsyat, pur segera kita bertaubat. Makna taubat ini apa tungku? Membersihkan kesalahan yang tak pubutnya. Jangan tunda-tunda. Makanya adik-adik lo yang gadi-gadi, adik lo yang muda-muda, ya kan? Bek jino tak tumayang, singoh tak tumayang, katuha biu tak tumayang. Bek tumayang tu jino. Munyo jino lun tumayang tungku luhuna asatan, maghribna isyahan. Tumayang tu le. Iji ibadahnya kan ibadah tumayangnya mustaqillah terasing. Luhuna asatan, luhuklah asal masangko. Maya hanapa awaknya preh tuha tumayang. Nya ibu-ibu adik-adik lagi nyanci. Jangan kalian menunggu. Nyopreh raya anaknya tengok kamangat dah tumayang jino hana mangat sagai long kompelain anak ale takit-takit mudah mengganggu. Kemudian hana nyaman hati tanyo. Munyo tapreh nyaman hati tanyo udip dalam dunia nyo bang teruk kiamat hantam nyaman. Jadi kibancit dalam tugas. Dalam tugas tanyo pubuat je tumayang. Dalam susah tanyo tumayang baik tinggal. Dalam keadaan tanya kucula sumayang tombek tinggal. Kalian jangan beranggapan nanti urung yang sumayang yang kakaya han kon laganya urung sumayang nonya yang susah. Kadang-kadang nawati ujian daripada Allah nyo makin tegat sumayang makin suntuk pikiran nyo. Nah ci itu ujian bagi tanyo. Tapi ketika suntuk pikiran, ketika mutengut tanyo, kemudian watinya tapak sa sumayang, setidaknya batin kita akan tenang jadinya. Makanya abang-abang ibu-ibu, kadang-kadang tanyonyo kaim gupuduk rasa li Allah Ta'ala ingin bertaubat. Nyayo, rasa ini kebiasaannya Allah berikan kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Dan nyo rasanya biasa aja datang cuman sekali. Maka munyokana rasanya di batin tanyo, regam beget bek peluh, gigit dengan geraham tanyo, dengan geraham, bekong, perasaan. Nah rasa ya Allah nyo mulai lon tobat ya Allah munyo tekedi hana lon tumayang hana jelah ci udip dalam dunia nyo tekedi hana lon puasa hana timang cit karena rasanya nyo rasa pemberian daripada Allah ikhtisas. Pegang baik-baik, tak semua orang mendapatkan rasa itu. Hana mandum tanyo tatume rasanya, hana mandum urung tanyo yang kagejok mat bekong. Nyo malam nyo kadang narasa mebi olah mati tanya umpama kon karena yang lon pegah mungkin karena teringat ke masalah tanyo karena tanyo na balik masalah kemudian hana selesai kemudian teringat tanyo ya Allah munyo kon bak dron tempat lon mengadu hana ya Allah munyo tekedi kon ngon tumayang hana timang udip lon ya Allah nyo mulai lon tumayang munyo kana rasanya wo inon tu mulai ju bek putun nyo maknai tamat bekong. Munyo tapu buat je tungku hana hidayah oleh syaitan tungku didaya. Syaitan akan masuk dengan tipu daya yang pertama. Tuh. Jipu tunda-tunda taubat tanyo. Teruk rumah untuk isah lah mati tanyo itu khatir namanya. Goresan halus yang dalam jiwa manusia. Isah apa? Bek jino kasumayang, nyo katelat, kamu tengok dat. Kai juile malam tengok kapupun. Munyo malam nyo kapupun tu kon cuman sabuh kata mai sumayang munyo malam tengok kata mu kaza mu limong bo kai juile nyo katelat munyo tapi dia kakak ibu tak peleh pe yang kana go puduk le Allah lam batin tanyo malam tengok akan diulang lom ada yang sot tapi munyo tamat kong ya Allah hana guna lun preh malam tengok kadang tengok bungoh lun mati tak sumayang syaitan apa tinggal diam tidak. Ketika itulah syaitan memasuki tipu daya yang kedua. Dah dipu bagah-bagah dalam tumayang. Yang tengok tumayang isya umpama jadinya gulam isya tumayang isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ikli hatinya lagi nyo isah lah mati dia nyo kamu mulai tobat lun tapi naik lah mati ni kamu bagah-bagah biu sumayang untuk kondisi dong katemu kada maghrib lom katemu kada isya munyo telak tak munyo trip dak sumayang untuk kon tengen kah tergantu anak ketemu ka ili sebab kon pelain je kapu buat cit setidak ji malamnya berkatemu melimong bo munyo tekedi mulet-mulet ka baca Fatihah lambat-lambat ka sumayang untuk le ka sumayang limong bo subuh tinggal sama ngohana inan katanya itamongnya tak kacu Fatihah gaduh hakai tinggal pungo padanya
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin summa ahad Allahu akbar Allahu akbar kemudian kabeh assalamualaikum kalihu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lagian tapi kalau kita itu ketika itu mantap melarangnya, mantap batin dan nyawatin yang dijaga oleh Allah Taala petakeun ya Allah bahbiu amalalun tapi sempurnalun pubut mulai tak pubut itu mayang. Ketika kata pubuto itu mayang, tak petimang makhrajal huruf. Apakah syaitan tinggal diam? Tidak. Dia masuk dengan tipu daya yang ketiga. Dah dipeget ujub lambatin tanya. Merasa bahwa ibadah kita itu luar biasa. Ayo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh semayang mangat hati dia. Tapi lamangan hatinya ita mong syaitan dan pui ke hati dia. Munyo lagi nyo sumayang mangat. Rasalun di gampungnya hana yang lagi nyo sumayang. Metungkuimu mi hana lagi nyo. Terasa ujub bangga kita dengan amal kita sendiri, itu tipu daya syaitan. Maka bak wate nyan kakak ibu untuk amban Bandung menyokong hati tanyo tak petun hana guna lun ujub ba amal ibadah lun sementara amal ibadahnya geterimong hana geterimong lu hana lun tepulem di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu untuk amban Bandung bapak-bapak abang-abang munyokana rasa ingin taubat lambatin tanyo ini pun hijrah namanya munyokana rasa taubat lambatin tanyo maka aplikasikan rasa itu dalam perbuatan kita sehari-hari nyokunyo makna menggenggam kuat daripada pemberian Allah. Rasanya bang kakak tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Munyokana pada yang tiga mat bekong pebut you. Dah sekarang bertaubat, sekarang bermaksiat dengan harapan nanti bertaubat. Nyo dapat mengakibatkan hati rusak suul khatimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, menuntut ilmu agama tapi tak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Majlis taklim taja pengajian tatubi jak bak dakwah nyo tapi sumayang handa tempo buat co atagop lagi biasa handa tem amalkan ilmu yang kana nyo pun mengakibatkan hati tanyo mati nah ya adik nyo ibu-ibu yang datang ke majlis taklim cobalah berusaha kamu yang tunggu-tunggu yang buat di daya tanyo le geditipkan ilmu sedikit tidaknya na geditip ilmu oleh Allah Taala yang di mana ilmu bak tanyo adik kemungkinan besar banyak yang tidak kita amalkan. Ini pun mengakibatkan hati tanyo mati. Kita itu jangan terpesona yaitu penyajian lalai ataukah tanyonyo kan merasa selamat dengan pakaian yang tasu. Tanyonyo merasa selamat dengan buat tanyo wow. Makanya ibu-ibu Doman Bandung walaupun tanya mujilbab setiap harinya saleh, tanya nak ibadah umpama haji. Ingat ya, bek tanya menganggap ngonnya tanya selamat. Sebab yang gepu selamat oleh Allah Taala sehingga itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Ingat ya? Dah, itu yang kedua. Yang kedua, dia mempunyai ilmu tapi tak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang kelai, mereka amalkan ilmu tapi tak ada ikhlas dalam batinnya. Ikhlasnya apa tunggu? Mengharap pujian dan kemalon daripada gob lain. Ikhlas yaitu tanya menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Makanya caranya lagi nyo. Tanyo jak jamaah umnasah. Tanyo jak jamaah masjid. Tanyo jak majlis taklim. Niat ngonate ya Allah nyolun jak jamaahnya untuk mengikuti sunnah perintah Rasul drone ya Allah. Nyandong perintah Rasul drone ya Allah. Dan bek tajak jamaah tajak kalon so yang hanaja. Bek tajak majlis taklim tajak perhati so aparatur desa yang hana tro. Tajak biasa lagi kan. Nyo aparatur desa mesti dro hanaja. Ketua pemuda hana tro mubule matai hanade. Kepenyan tajak kalon. Itanyo mentajak ibadah jak kenan mentang munyo untuk tajak kalon gak bek leja. Ini sama artinya minta pahala BP temu palih bepa. Yang inong kalon yang inong, yang agam kalon yang agam tak ada manfaatnya.
tanyo han gebikeun ba urang yang hana beramal, tanyo umat Nabi Muhammad yang nageyu aja urang yang hantem beramal. Aja, bukan pegah, pakat. Oh masalah tem hana tem kau urusan tanyo. Perumoh kecil anak deh menjadi ustaz alim. Kepanya? Aparatur desa hantam deh ya berjamaah. Konyan tujuan. Tanyo beknyan, teruk kenan duk dengar wow. Dan tanyo aparatur desa kon semikir ji. Munyo jamaah dari masyarakat kagak tubit tanyo yang aparatur desa yang kagak putuha le urung tuha gampung le urung gampung tubit semikir. Be sampai kenang ke. Menan. Dah? Ikhlas. Tanya urung syariatnya ibu bapa sip karena Allah dong. Kaji ya. Sebab menyata petimang ikhlas lagi urung hakikat, lagi urung makrifat tak sanggup kita. Sebab awaknya lagi nyo. Macam-macam takrif ikhlasnya. Ikhlasnya hilang wujud diri, kemudian yang beribadah ketika itu terasa kita bahwa yang beribadah kon tanyo. Yang kenyan ikhlas. Nah yang pegah muno. Ikhlasnya ibu bapa kon hana terasa tanyo ikhlas. Yang kenyan ikhlas. Bila terasa kita ikhlas, bak watanya tanyo hana ikhlas. Contoh, na urang jak laki sedekah rumah tanyo. Igaknya hana deh ke malon. Karena budak minta maaf, bukan untuk membuka aib, untuk ke contoh mentong. Karena beliau handi ke malon, rencana tajuk 5 rubai. Karena agaknya handi ke malon, tajak tamong lam kamar tajuk 100 rubai, tajuk 100 rubai. Urang yang laki hai tu pura ke tanyo hantar tusa urang yang tajuk. Dan gop lain han dituduh padik tajuk. Yang tepu padik jok wadang tanyo ngan Allah. Wate kagua urang laki sedekah kan teringatlah mati tanyo. Mungkin si umu dep lon nyo kunyo yang paling ikhlas lon mu sedekah. Sebab hana satu pu. Bak wate tanyo tak tepu tanyo ikhlas, bak wate nyan ke hana ikhlas le. Ketika seseorang beramal, dia tahu ketika itu dia ikhlas, ketika itu dia tidak ikhlas lagi. Jadi kibanci tungku tanya urang syariat yang mentong awam nyo kakak ibu, sip mentong pu lun ibadahnya karena Allah. Maka la mazhab Imam Asy-Syafi'i na tanyo pakai usalli faradadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Pakai lillah. Lillah ini untuk apa? Untuk melatih dari mulut, melatih batin supaya kita itu ikhlas. Karena Allah dong. Nyolun jak umum tujid karena perintah Allah. Nyolun jak mendengar dakwah karena perintah Allah. Munyo awak nyo jak dengar dakwah malam nyo jak kalon lon sebagai Ismail dari Aceh Selatan yang awak nyo kalau dalam TikTok kecewa kalian. Karena yang kalian lihat malam ini bukan seperti di TikTok. Nyo malamnya lebih serius. Tapi kalau seandainya awak nyo kalon malam nyo awak nyo jak malam nyo karena perintah Allah jak dengar dakwah dengar nasihat supaya mudah ke ilime pemantong keadaan yang terjadi malam nyo ino walaupun hana lucu hana nyo hanji kekecewa bagi awaknya nyantong lagi nya adik malamnya ilong pulang paksa awaknya buatnya dengar hanji sebab kan beda-beda tanyo beda-beda singa bunga baru nah itu bi abal lagi nyo ana mangat si ana apa hei tanyo kan? Itu bertanda bahwa teta pugotnyo tanyonyo yaitu nit dalam hatinya kon karena Allah. Ganyan dong ji. Munyo na rasanya bang la mati tanyo kon pusom-pusom mek pedi-pedi. Ha ganyan. Pedeng-pedeng. Nah ya, nyilun malamnya ibu bapa kusung tong terdidik ke ilmu mudah-mudahan berjik ke ilmu bagi tanyo untuk tanyo hijrah. Mungkin kadang yang lagi nangkanyo kadang hana. Ha ganyan ya. Dah. Ka ikhlas. Yang kepet nyo munyo tanyo beramal tanpa ikhlas itu mengakibatkan hati tanyo mati. Cara tanyo ikhlas hukum yang biasanya kibat karena Allah. Nyanto. Lun pugot dakwah karena Allah, lun dipugot ratak karena Allah, lun pugot mimbar karena Allah. Nyantong kon karena aje. Walaupun gop lain di kalon. Nyo lagi abang-abang lun malamnyo yang mekat-mekat malamnyo akan menjadi amal yang paling besar bagi mereka. Nyolun jak mekat bat tempat-tempat dakwah karena Allah untuk minta rezeki, untuk lunjuk ke anak perumah lun di rumah, untuk memberikan nafkah keluargaku sebagai kewajiban bagiku. Maka munyonyo niat daripada tanyo jak kerja pemantong pekerjaan kita, maka itu akan menjadi nilai amal bagi kita adanya.
Pak Polsek, Pak Denramil juga demikian. Getrun kunon nit ati kanyan kon hana mangat kon kepala desa. Kon hana mangat ngurung kampung, tapi pecit nit ati pu nyolunja bak sabuh lapangan di mana tempat lapangan yang ramai urang alehna kejadian-kejadian ti naluninan. Untuk mengamankan, itu pun nilai ibadah yang luar biasa bagi beliau-beliaunya. Sebab lagi nyo bang, munyo jino nyo kon munyo jino tak pegah ibadah, munyo ta jino tak pegah nilai ibadah, rata-rata hana menyum bak ati tanyo, hana menyum bak tanyo. Tapi kapan itu kita butuhkan? Ketika jasad dikebumikan di alam barzah. Ya Allah, inu kira perle atanyo. Jina apa lah? Ya sana. Ya kan? Adiknya dong, cara diputimbang ikhlas lagi kan? Karena yang lagi gue pukuno ju, lillahi ta'ala lillah, karena Allah, untuk Allah, karena Allah, lagi dong. Dah, kemudian yang kepet, orang yang mengakibatkan hatinya mati tidak reda dengan keputusan Tuhan. Nyo mengkait ngongle hati lagi lagu tungku husni tanya bunuh, ya kan? Jadi munyogleh hati reda dengan ketentuan Allah. Itanyo jino yang udip malamnya bapak ibu, nyo sedang menjalankan skenario yang gepegot oleh Allah Ta'ala. Dan yang kalih janji tanyangon Allah pet belian 10 uro dalam kandungan mak tanyo dile yang lagi nyo jeet bak tanyo. Maka jangan protes. Nyo yang kejadian lagi tanyo jino nyo jeet bak tanyo. Tawai kali ge tanyo kali MOU dengan Allah Ta'ala. Baik protes le. Lagan nyo saya. Umur put belum 10 orang dalam kandungan danyo kan dalam kandungan mak danyo dila kalau pegah ikah tengah udip sekian ton je igata tengah wate udip tengah mengkawin ngon tipulan get ikah mengkawin ngon tipulin je lakokah tipulin je ijo bio hana masalah tanpa kasih gogo je dan kata apa je maka tanyo bahkan jangan dak je tanyo nyo gayung bek buruk sangka ke Tuhan. Ikah tengok wate karaya kah kubi pangkat kah di kampung jak ublang je nya datang melamar je ke polisi hai ten termong hai ten datamong ten hana lewat ya hana tip ukuran ya hana tip kilo ke mit pajuh buku yang darahnya darah je han lewat. Jadi ketika hana lewat ya hana hati dengan Tuhan nya tinggal dengan kuno. Oh ya Allah berarti janji lun konino ngon ya Allah dile. Tengah lu minta janji lun ho lain. Laganya reda kita dengan ketentuan Allah. Nyom nyo selama udip kasih ngoh nyodup rezeki kah? Ge. Maka tanya nyo mentingkat-tingkat bang. Nah yang kaya, nah yang pertengahan, nah yang memang kurang mampu, nah yang memang hana mampu, kan kurang mampu hana mampu, tapi Allah berikan kelebihan yang mendasar bagi orang yang kurang mampu. Pat melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, nyo bagi abang-abang do kakak-kakak don yang lako dan kadang kakak kurang mampu, jangan kalian itu protes kepada suami kalian, jangan protes kepada Allah, berusaha lagi biasa. Itanyo bang kon kalau ditakdirkan oleh Allah kurang mampu, walau tak kerja tanyo lebih daripada kerja orang yang mampu, tetap hana mampu. Padahal warung kopi 20 jam kong kaya awak jangan awak lain orang kerja. Tanyo yang mu ulam belang le peng sebuto je le. Tapi pakon gap yang mangat. Ada tak kerja abeh but yang nak tinggal sumayang yang tanyo tetap etnan. Pakon cit etnan janji tanyo ngon Tuhan. Anak perkara mita mendong. Ganyan. Hana puta paksa kehendak haiting. Kekele Nabi munong. Kalau seandainya tak menyalahi tentang ilmu gaib, ilmu yang gaib, Nabi nya getepu yang terjadi, getepu yang kalau terjadi, gebi ilmu oleh Allah, getepu yang akan terjadi. Nyokunyo makna wate Nabi Isra wal Mi'raj, gebi sabah ilmu oleh Allah. Le ilmu gejuk adanya. Satu ilmu itu khusus untuk baginda Nabi. Nyo Muhammad, lunjuk ilmunya ke gata Muhammad, jangan kau beritahukan kepada sahabat dan umatmu karena batin mereka tak sanggup menampung ilmu ini. Bila kau beritahukan Muhammad, akan kucabut pangkat kerasulanmu karena ilmu ini ikhtisas untukmu. Maka na ilime bak Nabi, na kelebihan bak Rasulullah yang hana bak para sahabat dan bak para tanya umat.
Lebih Nabi tanya. Nabi getepa yang akan terjadi, Nabi getepa sedang terjadi, Nabi tahu yang akan terjadi. Betapa banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan 14 abad yang lalu. Mulai sekarang kadeh deh tanda-tanda kiamat bak tanya. Kamu mulai deh. Nabi ka getepa. Cuman hana gebite langsung. Hana buka langsung. Diingat awaknya. Ini cerita daripada khadam beliau. Dulu ada seorang ulama sufi di Aceh Barat, tepatnya di Wela, yaitu disebut nama beliau itu Abu Ibrahim Wela. Nah, ingat ibu, nanti dengar nanya Abu ya Ibrahim Wela nya ibu bapak, beliau itu seorang wali. Banyak kelebihan beliau yang ditemui oleh topir-topir motor. Kadang-kadang menyona peng guti juinan tapi awaknya jak mitai likuk katan peng. Meniti ju. Kemudian kalau nak yang berangkat dari Labuhan Haji ke Banda Aceh, kadang-kadang sopir motor encik getawarkan, hana pakai peng. Awaknya mengambil tabarruk, mengambil berkah pada diri beliau. Abu motor lo nabu. Nyo munyo kana urang dike munyo ilake le abu iku, ipratret urang ikut. Hana item minta motor lain. Duknan. Abu motor kamu abu, hana pepene, abu jak ngongaki mentong. Ho abu mujak ubanda. Tu awaknya ubanda, abu cik kanai banda. Banyak kejadian itu. Bahkan topir-topir motornya banyak mencerita tentangnya. Banyak kejadiannya. Kemudian di rumah guru saya, ini long kero yang cerita. Guru saya sendiri yang bercerita. Kalau gejak Aceh Selatan, biasanya nanan desa idih nanti Pantai Gelima. Di situ ada seorang guru elon tuan. Beliau selalu tidur di sana. Sebab hana mandum rumah getem gefile leh pakon ho wallahu alam. Gecerita keleganya Abu Ibrahim Wela ketika tidur biasanya bak tempatnya. Biasa lon leng tika seke. Iganya tika seke. Tika seke ya. Tika pandan. Ingka pandan tika seke leng iga han pakai bantai biasa ge si gogo getin pakai gakinya kan nyopanyo hampir mupok ngomput menyoba hata nyopa nannya muwit ju genyo kenyan legenya ge dah yang anehnya ketika beliau tidur hana pakai ubat nyamuk, mesin nyamuk, han gedong, haidong bak tubuh kaya. Awak lain yang penuh nyamuk. Bak tubuh kaya hana hidong nyamuk. Jangankan icok hidong han. Itu guru saya itu memperhatikannya. Gue perhati otna lebih. Sebab gaknya ina tapi gue perhati hana hidong nyamuk. Dah? Ini sekilas. Beberapa hari sebelum tsunami kejadian 2004, beliau datang ke Banda Aceh. Hanya menurut cerita daripada yang enggaknya. Ilon pun berita ini saya dengar dari orang lain yang mendengar cerita beliau. Ketika truk dilekut Masjid Raya di daerah Ratu Tekstil sekarang itu, beliau berjalan di pinggiran jalan sambil menengok ke atas. Pengalang waktu, tapi gate ulai lagi nya. Hana keken, dan hantom abu ya watenya lagi nya selama segolamnya. Ate ulai, kalau kudi ate ulai, kalau ate ulai cit. Adik kah? Tak berselang lama kejadian tsunami. Wate getanyong oleh kadam beliaunya, hana keken tapu katnya. Pakon getup ulama yang model lagunya kakak gebuka hijab oleh Allah getepu perkara yang gaib tapi beliau tak bisa membukanya. Pakon berdosa beliau dengan Allah. Nyo aturan. Lagi nyo ke Nabi tanya. Nabi getepu yang akan terjadi tapi Nabi tak bisa membuka. Kenapa? Quran je gebuka. Desya salah menyetu buka. Maka gecok secara global oleh Nabi tanya. Munyo awaknyo kena kalon atau syurga. Hana getunyo oleh Nabi sasau. Nyo kena kalon atau syurga kalon bak sidro urang
yang dimana mereka itu fakir sahibul ayal. Mereka fakir, kurang mampu, mempunyai keluarga, kemudian mereka tak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nyomu nyonai gampung tanyo ino apa kecil, nyonai gampung tanyo ino, goknyan kurang mampu, kerja lagi biasa, sumayang hana tinggai, mengeluh hantam, kemudian lihnya keluarga na yang mesti dinafkahi, beliau tak pernah mengeluh, maka nyo ketanda bahwa beliau asal syurga. Munyonai gampung, com jauh, com jauh, bedong koknya, pakon. Karena bila beliau dekat dengan kita suatu saat nanti beliau ke surga, han gepedi dan dalam neraka. Akhirnya, menyona di kampung yang laginya kakak ibu, dekati mereka. Bila ada suami kalian yang model laginya, usaha lagi biasa, sumayang hana tinggai, puasa Ramadhanna, budoh tengah malam sigogona, kemudian hantar mengeluh bak tanya, imita, kemudian tak tamu pakai tak itun, nyan ibu bapak jaga beget lakonyo bak icuk ego. Pakon, selamat kalian dengannya nanti. Ingat, sebab tanya si kagak atu oleh Allah Taala. Anak pun dapat oleh Allah Taala. Dah ya, hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tidak menerima keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi, contoh lain. Itanyonyo ibu bapak yo, gejuk rezekinyo du, mendoa nyan untuk keberkahan rezeki, untuk mutamah. Mendoanya untuk keberkat rezeki. Rezekinya si kana. Pada melaki Allah, ya Allah ya Tuhanku begat padelon. Begat boh pade be megusong. Wate golom talake nyan ba Allah Taala. Allah cika ketepunya yang talake. Cika ketepu. Petapu ingat Allah kon. Jadi kipan citungku tak melakenya tak lain untuk agar supaya harta yang kita dapatkan itu berkah. Sama lagi kita doa panjang umur. Ya Allah tuanku panjang umulun, panjang umulun, panjang umulun ya Allah, bu panjang umulun ya Allah. Pe Allah hana tepu. Pe Allah bisa ke panjang bisa, tapi takdirnya pane kepe doa panjang umur supaya berkah usia kita. Mana berkah pe? Banyak dalam kehidupan kita tak guna kepada yang get untuk maksiat ba Allah Taala. Iji beda bang yo. Munyo makanan rezeki berkat ngon rezeki hana berkatnya beda. Habis cik rezeki berkatnya habis. Kon mana rezeki berkah hana habis. Nya pandangannya lagi nyo. Masih bu berkat tak bu? Kon nyan berkat. Tapi berkatnya pecit wate tapajuh bunyan hana gadoh teringat tanya ke Tuhan. Mana je pe makin tapake Honda makin tim sumayang, makin gejuk motor, makin mangat aja masjid lagi nyan. Rezeki hana berkat makin lagak motor, makin tinggal sumayang, makin le rezeki makin jiuh tanya dengan Tuhan. Itu tandanya berkah pada rezeki itu tak Allah tetapkan kepada kita. Gini dah ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah itu. Dah. Jadi yang keempat tidak menerima takdir daripada Allah. Yang kelima tak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Tuhan juk tak pakai, nikmat Tuhan juk tak pajuh, nikmat Tuhan juk nyon tak kendarai, tapi tak pernah ada syukur kita kepada Allah. Dupna tanyo kakak ibu, ngon nikmat Allah bang, ngon penunjuk Allah, ngon nyan tanyo maksiat ke Tuhan. Ngon penunjuk Tuhan, ngon nyan talawan Tuhan. Ngon Honda gejuk rezeki Allah, ngon nyan talawan Tuhan. La moto inan talawan Tuhan. Nauzubillah. Paki ke ancu tanyo. Makanya abang-abang tuan Bandung, gepingat li Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Bersyukurlah. Bila kalian syukur kepada nikmatku, aku tambah nikmat kepada kalian. Bila kalian kufur pre, singoh azab lon pedih, nyo beti ingat tanya, beti ingat. Ya. Jadi biuk nikmat dak je pakai nikmat itu kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bek talawan Tuhan ngon penunjuk Tuhan. Tajuk parang ketidongon itak tanya ngon parang ancu tak katai. Munyo imita parang lain itak tanya hana masalah tak. Tapi munyo ngon parang tanya itak tanya. Ngon sinsu tanya ikoh bak kaya tanya. Ngon peng tanya ico inong tanya. Nyo ancu tak ngon. Tu dak. Dah. Kemudian yang keenam yang terakhir ibu bapak,
Kita menguburkan jenazah tapi tak mengambil i'tibar daripada apa yang telah kita kubur itu. Hanya ke contoh suri tauladan wa tegok mati bab bineh tanyo. Padahal Nabi mengatakan kafabil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita nyo. Cuman nyo ibu-ibu tuan Bandung, abang menyotakuh kubu tapu mano mayit tapu kapan mayit, jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita nyo agar hati kita nantinya tak berkarat han mati. Abang bapak, mudah-mudahan dengan momen memperingati 1 Muharramnyo tahun baru Islam, uro ke-10 tengok ke-10 tak puasa sunat dan puasa, uro ke-10 tanya pun berpuasa. Kadang-kadang 2 uro agar kita itu terhindar daripada berterlabus dengan Yahudi. Munyohana mutemu uro tikurung tungku ana pecit. Berarti tikurung 10 nyo 2 tanya nyo sunnah kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan tunyo dak je boleh bahagia daripada tun yang kau lekut, dan mudah-mudahan tanyo yang kagejuk lako oleh Allah Ta'ala dalam tunyo atau yang kala tunyo mudah-mudahan wujud ke imam bagi tanyo, imam yang senantiasa selalu membimbing kita untuk sampai kepada keridaan Allah, dan yang kagejuk inong tanyo oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan isteri kita menjadi isteri sebagai makmum yang setia, yang senantiasa selalu mau kita bimbing mereka untuk sampai kepada keridaan Allah. Tanyo yang kagejuk anak oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kakak ibu anak tanyo bujuk ke bantu bagi tanyo, bujuk ke celeng bagi tanyo, anak yang soleh dan yang salehah, anak yang mampu dibantu tanyo ketika truk tanyo bak saboh tempat, bak saboh masa yang hana bantuan lain bak tempatnya dan bak masanya selain daripada bantuan anak getanyo nyan. Ketika sakratul maut anak menjadi bantuan kita, ketika di alam barzakh anak yang kita tinggalkan yang senantiasa mendoakan kita, ketika nanti di hari akhirat mereka yang akan menjemput kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang lun sampaikannya ibu bapa menjadi yang aktibar ke pelajaran sejam ti tengah lebih kurang lun tuan dong ino ke bapa ibu kadang silap lun marit tupai hati nelun lakem berit dan mengah kai ibu apa maaf tamu doa tahu ya